penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Aturan baru ekspor komoditas sumber daya alam atau SDA disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di rapat paripurna DPR Rabu 20 Mei 2026. Sejumlah komoditas yang disebutkan Prabowo ialah sawit, batubara, dan paduan besi. Penjualan komoditas SDA ke luar negeri nantinya akan dipusatkan melalui badan usaha milik negara yang dibentuk secara khusus, yaitu Danantara Sumber Daya Indonesia. Dari sini bagaimana proses dan kapan kebijakan ini dimulai? Bagaimana respons pelaku usaha sawit? Lalu siapa yang untung dan siapa pula yang buntung? Kita bahas. Presiden Prabowo menyebut tujuan utama kebijakan baru itu adalah memperkuat pengawasan ekspor hasil alam serta menghindari praktik under-invoicing, yakni pelaporan nilai ekspor lebih rendah dibanding nilai transaksi sebenarnya yang disebut kerap terjadi selama puluhan tahun. Berdasarkan data pemerintah selama 34 tahun sejak 1991 hingga 2024, nilai kumulatif under-invoicing ekspor SDA mencapai 908 miliar dolar AS atau setara 15.400 triliun rupiah. Merespons hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pada tahap awal tata kelola ekspor ini hanya diterapkan pada 3 komoditas ekspor terbesar. Namun nantinya aturan serupa akan diberlakukan untuk seluruh komoditas sumber daya alam strategis. Pelaksanaan secara bertahap ini diharapkan memberi waktu bagi eksportir dan pembeli untuk menyesuaikan diri. Pada masa transisi, transaksi ekspor masih dilakukan langsung oleh perusahaan dengan pembeli, namun dokumentasi ekspornya sudah dilakukan oleh Danantara Sumber Daya Indonesia. Skema ini berlaku selama 3 bulan dan akan dievaluasi setelahnya. Setelah masa transisi selesai, pengelolaan ekspor komoditas mulai dilakukan sepenuhnya oleh BUMN tersebut. Mulai dari proses transaksi, kontrak pengiriman, hingga pembayaran, seluruhnya akan dikelola oleh Danantara Sumber Daya Indonesia. Menurut rencana, mekanisme itu mulai diterapkan pada 1 September 2026. Kebijakan mendadak ini langsung direspons Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI Sumut, Timbas Prasat Ginting, Rabu 20 Mei 2026. Ia menilai kebijakan tersebut membingungkan. Ia juga mempertanyakan apakah ada indikasi pemerintah ingin memonopoli perdagangan sawit. Timbas mengingatkan, industri sawit merupakan sektor strategis yang menyerap 16,5 juta tenaga kerja, dengan 9,7 juta orang diantaranya merupakan tenaga kerja langsung. Sebanyak 73,83% devisa ekspor pertanian juga berasal dari industri sawit. Oleh karena itu, kebijakan terkait industri sawit dinilai tidak boleh dibuat secara serampangan, karena menyangkut hajat hidup banyak orang. Industri sawit nasional juga merupakan bagian penting dari rantai pasok minyak nabati dunia. Seperti diketahui, Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia. Timbas menyebut pemerintah sebenarnya sudah memiliki instrumen hukum dan lembaga untuk menindak penghindaran pajak, penyelundupan, maupun manipulasi dokumen perdagangan ekspor-impor. Namun menurut dia, justru oknum di dalam lembaga pemerintah sering menjadi sumber persoalan. Dalam konteks itu, pembentukan BUMN baru dinilai berpotensi menciptakan masalah serupa. Dengan aturan baru tersebut, BUMN yang ditunjuk pemerintah menjadi satu-satunya eksportir. Kebijakan itu dinilai menambah mata rantai perdagangan dan berpotensi menciptakan monopoli serta persaingan usaha yang tidak sehat.
Sahabat Kompas, di satu sisi kebijakan menunjukkan Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai pengekspor tunggal sumber daya alam ini diandalkan pemerintah untuk memperketat pengawasan ekspor dan menutup kebocoran penerimaan negara. Namun di sisi lain kebijakan tersebut juga memunculkan kekhawatiran pelaku usaha soal potensi monopoli, bertambahnya rantai perdagangan hingga terganggunya daya saing ekspor Indonesia di pasar global. Apakah nantinya industri sawit kita makin maju atau sebaliknya mati layu?